Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua disehatkan, dilindungi dari berbagai macam keburukan-keburukan perilaku atau juga dorongan-dorongan sifat buruk yang diprovokasi oleh setan la'natullahi alaih, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani aktivitas kehidupan kita di dunia ini sehingga bernilai ibadah, mampu meneladani pedoman kehidupan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, apa yang pernah Rasulullah SAW ingatkan 15 abad yang lalu, bahkan terkait dengan pengingat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang tentunya ayat-ayat ini bukan sekedar firman yang kita baca, tapi di dalamnya ada pedoman berkehidupan yang mengantarkan kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan di semua tempat dan tahapan kehidupan yang kita lalui. Baik itu di dunia, sampai kemudian ke alam kubur, sampai ke akhirat. Jadi kalau kita membuat peta jalan dari dunia sampai ke akhirat, kita dibimbing melalui Al-Quran ini bagaimana menjalani kehidupan kita, sehingga semua jalan ini membahagiakan dan menyukseskan. Untuk itulah kemudian Allah turunkan, saya sering katakan, di tempat yang paling terbelakang, tempat paling rendah di masa itu, yang tatanan sosial masyarakatnya jauh dari nilai-nilai kemuliaan, jauh dari peradaban. Namun Allah ingin tunjukkan bagaimana mukjizat Al-Quran merubah masyarakat yang disebut dengan jahiliyah ini menjadi umat terbaik di zamannya, khair ummah. Sehingga turun persaksian dalam Al-Quran di surah ketiga Ali Imran itu di ayat ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Teman-teman sekalian, dan linnas itu ya, di antara sekian banyak manusia, role modelnya adalah mereka. Kapan menjadi role model? Ketika mereka mampu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dari pedoman yang Allah bimbingkan kepada Rasulullah berupa Al-Quran. Untuk itulah Al-Quran disebut dengan hudal linnas, pedoman berkehidupan untuk manusia di setiap zaman sampai dengan kehidupan di dunia ini berakhir. Bahagia lawannya adalah sengsara. Sukses tentu juga memiliki lawan, nestapa. Ada orang-orang yang diharapkan sukses, ada orang-orang yang diharapkan bahagia. Sisi lainnya ada orang-orang yang nestapa, ada orang-orang yang sengsara. Artinya mengikuti petunjuk Al-Quran itu dijamin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi tahapannya sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Berpaling dari itu, dalam keyakinan kita sebagai muslim, maka berpotensi mendekatkan kepada kesengsaraan dan kenestapaan. Sekalipun mungkin ada yang merasa bahwa di dunia merasakan kesuksesan, tapi sifatnya semu. Ketika ajal datang, menjemput lewat maut, maka selesai semua itu, tidak ada jaminan di alam kubur, tidak ada jaminan di kehidupan akhirat yang lestari dan abadi. Di antara pedoman itu, ada yang simple, ada juga yang kompleks, berisi aktivitas kehidupan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dan tidak akan pernah ditemukan satu bimbingan berkehidupan yang sangat rinci, sangat detail, mengatur semua aktivitas kita, bahkan perilaku kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kecuali kita hanya temukan di dalam Islam, yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Al-Quran bukan karya manusia, bukan makhluk, karena mustahil ada pedoman berkehidupan bagi semua manusia di setiap generasi dan tetap berlaku, tetap sesuai dengan eranya, dan tidak pernah berubah isinya, kecuali ini menunjukkan bahwa pedoman itu bersumber dari Sang Pencipta yang maha menguasai dan mengetahui segalanya. Teman-teman, di antara pedoman itu ada yang terkait dengan pedoman fisikal. Bagaimana menggunakan fisik kita sesuai dengan maslahat kehidupan, sehingga bernilai baik dalam berinteraksi sosial dan Allah meridhoi kita. Jadi ada pahala ketika kita berpikir positif, memandang yang baik, sampai ujung kaki melangkah kepada hal-hal yang positif dan baik. Ada juga terkait dengan bimbingan pengelolaan harta.
bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara yang baik sehingga tidak menyebabkan persoalan-persoalan dalam konteks kehidupan sosial. Karena itu nanti ada perintah, ada larangan. Ada perintah untuk mencari dengan yang halal. Dari yang halal itu digunakan pada yang baik-baik. Mungkin dapat dengan yang halal, tapi digunakan pada yang tidak baik juga masalah. Dan persoalan itu akan meluas. Ada orang mendapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan yang sifatnya haram, ya. Dipakai untuk selingkuh, dipakai untuk ke tempat-tempat yang buruk, dipakai untuk mengkonsumsi hal yang tidak sehat, tentu itu akan membahayakan. Karena itu dalam Islam ada aturan, dapatkan dengan cara yang benar, kemudian juga silahkan dikeluarkan, distribusikan, gunakan pada hal-hal yang sehat, cara-cara yang mulia, sehingga Allah ridha dan mengantarkan kepada investasi, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai dengan ke akhirat. Pada topik ini, dengan singkat, kita hanya akan membatasi pada yang dilarang. Ingat spiritnya, ingat semangatnya, bahwa Quran datang membawa pedoman yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Secara konseptual, untuk sukses dan bahagia ini ada perintah, ada larangan. Ini sangat standar sekali dalam kehidupan kita. Bukankah Anda masuk kantor juga ada perintahnya, ada larangannya? Ini yang harus Anda kerjakan, ini jangan dilakukan. Di sekolah juga demikian. Ya, masuk jam sekian, keluar jam sekian. Perintahnya ini, larangannya seperti ini. Kalau guru sedang mengajar, jangan mengobrol, jangan ribut, dan sebagainya. Itu larangan. Sebab ketika murid-murid itu mengobrol, murid-murid itu ribut, maka konsekuensinya tidak ada konsekuensi, tidak ada korelasi yang positif untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga apa yang didengar, apa yang diterima, mungkin akan berbeda dengan maksud yang disampaikan, sehingga implementasinya bisa berubah. Demikian secara konseptual, yang ringan ini kita tarik dalam fikih harta, aturan mengelola harta. Bagaimana dapatnya, bagaimana mengeluarkannya. Teman-teman, terkait dengan bab yang singkat ini, kita simpan dulu yang perintah, karena hal-hal perintah ini, bagaimana mencari yang halal, kita sudah diatur. Sekarang kita masuk kepada bab larangan, karena ini yang seringkali didapatkan dalam kehidupan, dan bukan hanya terjadi pelanggaran itu, tapi juga masyarakat, khususnya Muslim, harus diingatkan apa dampaknya, yang nanti akan sangat terkorelasi dengan aspek-aspek yang luas, baik itu ke rumah tangga ataupun kehidupan sosial. Baik, yang pertama teman-teman, babnya adalah tentang riba. Saya ulangi, babnya adalah tentang riba dengan semua bentuk turunan-turunannya. Dengan semua bentuk turunan-turunannya. Kami ingin ingatkan dengan segala kerendahan hati, kita sebagai Muslim khususnya mesti hati-hati dengan riba. Saya ulangi, mesti hati-hati dengan riba. Karena ayat-ayat terkait riba ini, ayat-ayat yang sangat spesifik sekali, ya sifatnya bahkan langsung menghunjam, sifatnya lugas dan tegas. Diatur di Quran, khususnya surah kedua Al-Baqarah, di ayat 275 sampai 279. Teman-teman, ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau saya bahas mungkin 4 tahapan menuju pelarangan riba secara mutlak itu kita akan temukan dalam beberapa ayat yang saling berkesinambungan. Tapi saya ingin dalam video yang singkat ini memfokuskan kepada Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Di dalam ayat ini secara singkatnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahaya riba, hati-hati, kan? Kemudian yang kedua adalah konsekuensi riba yang nanti bukan hanya merusak kepada pribadi, tapi juga ini penyakit yang bisa menular dan menjalar. Ingat, menular dan menjalar. Tertular kepada orang-orang lain di sekitarannya, menjalar nanti keburukannya kepada sifat-sifat sosial saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Mungkin secara skala kecilnya keluarga atau aspek-aspek tetangga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah riba juga saking tinggi damage-nya, ya, saking tinggi daya rusaknya, itu langsung mendapat pertentangan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga orang-orang yang masih memaksakan diri untuk terlilit dalam persoalan-persoalan riba ini, itu terancam dalam bahasa yang tegas dalam Al-Quran, seperti orang yang berani untuk menantang atau berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan tak mungkin menang, bukan hanya tak mungkin menang, tapi juga problemnya adalah bisa berpotensi mencelakakan dengan kecelakaan yang sangat pedih. Nah, saya ingin tarik kepada satu contoh kecil saja, ya, bukan aspek-aspek yang lain dulu. Saya ingin ingatkan pada satu hal, pinjol, ingat itu. Saya ulangi, pinjol, pinjaman online, itu termasuk riba.
Dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba. Baik ya, dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran, itu runut dan runtut semua konsekuensinya ada di situ. Ya, hati-hati betul dari mulai meminjam, walaupun sekarang semakin berkembang, cukup dengan tanda pengenal, cukup dengan jaminan teman-teman, tanpa sadar jaminan teman-teman itu adalah jangkar pertama yang menjalarkan dan menularkan penyakit riba itu. Ketika seseorang menjaminkan temannya, ya baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuannya, itu terkoneksikan. Boleh jadi dengan itu kemudian yang lainnya juga ikut terpancing atau mungkin juga ikut tertarik, sehingga dengan itu penyakit ini bukan hanya, mohon maaf, bisa dilakukan oleh orang yang meminjam secara online ini, ya, yang dia terikat langsung, tapi berpotensi mengajak kepada yang lain-lainnya. Dan yang kedua, konsekuensinya adalah ketika seseorang meminjam dengan skema online ini, itu sudah pasti dia mesti mengembalikan lebih dengan jangka tertentu, dan kadang juga mendapatkan penambahan-penambahan yang di luar nalar, ya, sekali lagi di luar nalar, ketika jedanya tidak terpenuhi, bertambah kembali, dan itu sudah pasti konsekuensi yang diisyaratkan dan disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Satu, menyulitkan pada diri sendiri peminjamnya. Kedua, akan berpotensi, ini menyulitkan, ini jelas kalimatnya, sampai-sampai bahasanya itu ya di Al-Quran dieksplisitkan sebagai seperti seseorang yang sedang kerasukan setan. Ini bahasa kiasan ya yang sangat tinggi, majas yang sangat tinggi ya, untuk memberikan kesan bahwa gelisah, ketakutan ya, kemudian juga bingung, linglung, meracau, persis seperti orang yang ya diwarnai dalam kegelapan hidup. Itu gambarannya. Jadi maksudnya jika Anda memutuskan masuk ke wilayah itu, maka sesungguhnya Anda sedang masuk ke wilayah gelap ya, yang memungkinkan Anda banyak gelisahnya dibandingkan dengan tenangnya, tekanannya lebih banyak, sehingga boleh jadi berpotensi menambah damage ke keluarga, harta tidak akan berkah ya, berpotensi nanti banyak perselisihan terjadi di rumah tangga, kemudian juga menjalar, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ini berbahaya sekali. Saya ulangi, ini berbahaya sekali. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman umat Islam dimanapun berada, hindari bentuk riba seperti ini. Hati-hati. Dan ini tidak akan pernah membahagiakan, tidak akan pernah menyukseskan, tapi mengarahkan kepada sifat-sifat penyesalan yang mendalam, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan jangan sampai nanti meninggalkan beban kepada keluarga dan keturunan-keturunan. Ustadz, solusinya bagaimana? Teman-teman, kita sudah ketahui, di lingkup kita itu ada masjid. Di dalam masjid ada skema di situ untuk zakat, infak, sedekah. Ke atasnya turunannya ada baznas yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya. Bukankah di situ ada 8 golongan untuk berhak menerima zakat? Jangan malu. 8 golongan itu lihat apakah kita bagian yang termasuk di dalamnya. Kemudian di luar skema zakat ada infak, ada sedekah. Maka mulailah dikemas, dikoordinasikan. Masjid fungsikan. Jangan cuma tempat sholat, datang orang kemudian pulang. Mitigasikan wilayah sekitarannya. Bikin database. Siapa yang kurang-kurang, dibantu mereka. Koneksikan tuh, baznas difungsikan dengan baik ya, kemudian dimitigasikan wilayahnya, siapa yang kekurangan dibantu, bukan untuk memberi sekedar diberi, tidak, tapi bagaimana dia kemudian keluar dari kesulitannya, dibimbing dari situ, dipertemukan dengan jamaah, dipersaudarakan, dibimbing satu dengan yang lainnya, sehingga konsepnya hidup, bukan hanya menjadi ayat yang dibaca, bukan menjadi hadis yang diulang-ulang, dikenal kitabnya, diketahui riwayatnya, bukan itu. Ayatnya mesti hidup, hadisnya mesti hidup. Kalau ini bisa digunakan dengan baik, saling membantu satu dengan yang lainnya, bukan sekedar diberikan ikannya, tapi dibantu dengan kailnya, maka apa yang terjadi? Insya Allah keberkahannya bukan hanya mengangkat seseorang dari kesulitan, tapi insya Allah keberkahan itu akan dirasakan dalam konteks kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Maka kemiskinan akan berkurang, karena semua orang terpacu. Walaupun negara bertanggung jawab mengentaskan kefakiran dan kemiskinan, yang kemudian berusaha diproyeksikan ini bisa terangkat, namun di balik keterbatasan yang tentunya kita pahami bersama, di situ kita hadir kemudian untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman kita, sehingga semua saling membantu, saling mengisi, dan membebaskan dalam kebaikan. Jika syariat ini dipraktekkan dan dilindungi oleh undang-undang, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Demikian Quran. Sampai ke Quran ingatnya ya, demikian di Undang-Undang Dasar itu pasal 29 ayat yang kedua. Ingat, riba itu sangat berbahaya teman-teman sekalian, sangat berbahaya. Hindari
jauhkan, tepikan, praktekkan konsep tadi dengan cara yang benar. Bagi Anda yang non-muslim, silahkan sama-sama kita membantu kehidupan berbangsa, bernegara ini, dilihat pedomannya masing-masing. Seingat saya, persoalan riba ini bahkan sejak era-era dulu, sejak di zaman Yahudi itu sudah ada sesungguhnya larangan-larangannya pula di setiap masa, setiap generasi. Coba teman-teman yang non-muslim tuh yang punya Bible-nya, dibuka yang Keluaran ya. Di Keluaran, kemudian di ayat yang ke-22 pasal yang ke-25. Ya, Keluaran 22, 25. Coba Anda lihat di situ. Ya, di situ Anda akan temukan bagaimana kemudian juga umat-umat pada masa itu di Yahudi itu dilarang menghutangi seseorang dan mengambil bunga dari situ. Ya, itu bagian dari riba. Jadi kalau kita mau jujur, sesungguhnya riba itu masalah sosial dari aspek yang sudah lama, ya umat yang sudah lama sampai dengan generasi-generasi kini dan mendatang yang harus dihindari. Waspadalah, berbahagialah menjadi muslim karena sampai sekarang kita masih bisa mendapatkan tuntunan yang kita usahakan keras sebagai ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.